Saatnya kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang pada hari ini diambil dari kitab Amsal pasal yang ketiga, ayat yang kelima sampai dengan ayatnya yang keenam. Amsal 3 ayat 5 sampai dengan 6 bunyinya demikian. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Saudara-saudara, tema kita pada hari ini adalah memulai, melangkah, dan mengakhiri dengan Tuhan. Saudara-saudara, kita akan sama-sama belajar tentang pentingnya kita memulai kehidupan kita bersama dengan Tuhan, dan terus berjalan dengan Tuhan, dan mengakhiri kehidupan kita dengan Tuhan. Kalau kita sudah memulai kehidupan kita dengan Roh, mari kita mau terus hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Dan kita juga mengakhiri kehidupan kita dengan tetap berada di dalam Tuhan, saudara. Jangan kita memulai kehidupan kita dengan roh, tetapi mengakhirinya dengan kedagingan. Oleh karena itu, untuk bisa mengakhiri kehidupan kita dengan baik dan benar, kita harus sungguh-sungguh bersandar dan mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita. Kita harus sungguh-sungguh mempercayakan kehidupan kita kepada Tuhan. Saudara-saudara, dalam perjalanan kehidupan seseorang dengan Tuhan, banyak orang pada waktu mereka memulai kehidupan mereka bersama dengan Tuhan, mereka begitu bersemangat. Itu adalah sebuah hal yang sangat bagus, saudara. Kalau kita sangat semangat pada waktu kita memulai perjalanan kehidupan kita dengan Tuhan. Tetapi sangat disayangkan, banyak orang yang tidak mampu bertahan dan tidak mampu mengakhiri kehidupan mereka sampai akhir, saudara. Alkitab mengajarkan bahwa kehidupan orang beriman bukan hanya kita memulai perjalanan dengan baik, tetapi dalam menjalani kehidupan ini, kita harus tetap setia dan konsisten untuk mengikut Tuhan dan bisa mengakhiri kehidupan kita dengan baik, saudara. Perjalanan kehidupan kita harus diakhiri dengan kemenangan. Karena perjalanan kehidupan kita bersama dengan Tuhan adalah perjalanan kemenangan, saudara. Tuhan akan memimpin kita di jalan kemenangan demi kemenangan. Ada 3 hal yang penting yang saya akan bagikan pada hari ini. Bagaimana supaya perjalanan kita berkenan kepada Tuhan. Yang pertama, kita harus memulainya dengan Tuhan. Yang kedua, kita harus berjalan atau melangkah dengan Tuhan. Dan yang ketiga, kita juga harus mengakhiri kehidupan kita dengan Tuhan. Kita akan membahas ketiga hal ini satu persatu. Yang pertama, memulai kehidupan kita dengan Tuhan. Mari kita baca sekali lagi Amsal 3 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Saudara-saudara, kapan perjalanan kehidupan kita dengan Tuhan dimulai? Firman Tuhan berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Perjalanan kehidupan kita bersama dengan Tuhan dimulai ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi di dalam kehidupan kita. Di mana waktu itu kita percaya kepada Yesus, kita menjadi ciptaan yang baru. Kita menjadi manusia yang baru. Manusia yang lama kita sudah berlalu, yaitu manusia yang penuh dengan dosa. Dan kita menjadi ciptaan yang baru, manusia yang baru, di mana kita akan hidup di dalam Kristus, di dalam kebenaran. Dan ada Roh Kudus yang akan memimpin kehidupan kita kepada seluruh kebenaran. Dan kehidupan yang baru adalah kehidupan yang melibatkan Kristus di seluruh area dan aspek kehidupan kita. Saya kasih contoh. Misalnya pada waktu Anda mau melakukan sebuah pekerjaan. Banyak orang yang memulai sebuah pekerjaan tanpa melibatkan Tuhan di dalamnya. Dan akhirnya mengalami kegagalan dan kekecewaan. Dan contoh yang lain misalnya dalam membangun sebuah rumah tangga misalnya. Ada orang-orang yang hendak membangun sebuah rumah tangga tanpa melibatkan Tuhan di dalamnya. Dan akhirnya rumah tangga mereka
berakhir dengan kegagalan atau rumah tangga mereka kandas di tengah jalan, saudara. Banyak pasangan suami istri yang akhirnya bercerai karena tidak melibatkan Tuhan di dalam pernikahan mereka, saudara. Dan banyak keluarga-keluarga Kristen atau rumah tangga Kristen yang hancur berantakan karena tidak dimulai dan dibangun dengan Tuhan atau dengan dasar yang benar, saudara. Kalau Anda membaca di dalam kitab Matius pasal yang ke-7, kita nggak akan baca ya, Matius 7 ayat 24 sampai 27, di mana disampaikan di sana tentang dua macam dasar dalam membangun kehidupan kita. Ada rumah yang dibangun di atas batu dan rumah yang dibangun di atas pasir, saudara. Dan orang yang membangun rumah di atas pasir adalah orang yang bodoh, ya. Karena orang ini tidak membangun rumahnya di atas dasar yang benar, saudara. Sedangkan orang yang membangun rumahnya di atas batu adalah orang yang bijaksana. Tentunya saya percaya kita semua mau menjadi orang-orang yang bijaksana, bukan orang yang bodoh, saudara. Demikian juga dalam membangun kehidupan kita, saudara. Kita membangun rumah di atas batu, bukan di atas pasir. Karena kalau kita membangun rumah kehidupan kita di atas pasir, maka rumah itu akan gampang roboh, saudara. Pada waktu ada angin, badai, ada banjir datang, maka rumah itu akan gampang runtuh, saudara. Tetapi kalau kita membangun kehidupan kita, rumah kehidupan kita di atas batu, maka kehidupan kita akan menjadi kehidupan yang kokoh, yang kuat. Karena dasarnya kokoh, saudara. Nah, batu ini berbicara tentang Yesus Kristus yang adalah batu karang yang teguh. Amin, saudara. Jadi kehidupan kita harus dibangun dengan dasar yang benar, yaitu di atas dasar Kristus, yang adalah firman yang hidup, saudara. Jadi kehidupan yang benar adalah kehidupan yang dibangun di atas Kristus. Apapun yang hendak engkau bangun di dalam hidupmu, semua harus diawali dengan Tuhan, saudara. Amin. Apapun itu, dalam membangun rumah tangga kita, dalam membangun keluarga kita, dalam membangun pelayanan, dalam membangun karir di dalam pekerjaan misalnya, semua harus dimulai dengan Kristus. Harus dimulai dengan Tuhan, saudara. Karena awal dari dan permulaan yang benar, semua harus dimulai dengan Tuhan. Dimulai dengan kita mencari kehendak Tuhan dan mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita. Oleh karena itu, mari saudara, kita belajar untuk melibatkan Tuhan di dalam segala hal di dalam kehidupan kita. Jangan bersandar kepada kekuatan diri kita sendiri, jangan bersandar kepada pengertian kita sendiri, tetapi kita mau sungguh-sungguh bersandar kepada Tuhan. Dalam mengambil keputusan pun, mari kita mau melibatkan Tuhan di dalamnya, supaya kita tidak salah dalam mengambil keputusan-keputusan di dalam hidup ini, saudara. Ya, banyak orang pada waktu mengambil keputusan di dalam hidup mereka, mereka salah dalam mengambil keputusan karena tidak melibatkan Tuhan di dalamnya. Dan akhirnya kehidupan mereka menjadi kehidupan yang penuh dengan kegagalan, saudara. Ya, karena tidak melibatkan Tuhan di dalamnya. Ya, tadi saya sudah katakan, apapun yang kita lakukan, libatkan Tuhan. Supaya kita tidak mengalami kegagalan atau kehancuran di dalam hidup kita. Ada pepatah Indonesia yang mengatakan, menyesal kemudian tidak ada gunanya, saudara. Ya, memang penyesalan itu selalu datang belakangan, saudara. Ya, bukan di depan. Dan juga ada pepatah yang mengatakan, kalau nasi udah jadi bubur, itu udah terlambat, saudara. Nasi sudah jadi bubur yang nggak bisa dibuat jadi nasi lagi, saudara. Ya, jadi semua sudah terlambat. Tetapi kalau kita datang kepada Tuhan, selalu ada permulaan yang baru di dalam Tuhan. Amin. Jadi marilah kita mau memulai segala sesuatu dengan Tuhan, saudara. Dan Tuhan pasti akan membawa engkau di jalan-jalan kemenangan. Amin. Haleluya. Ya, itu yang pertama, saudara. Apapun yang engkau hendak lakukan, belajar untuk memulainya dengan Tuhan. Haleluya. Yang kedua, kita harus berjalan dan melangkah dengan Tuhan.
Saudara, dalam perjalanan kehidupan kita ini, ada dua hal bagaimana kita harus berjalan dengan Tuhan. Yang pertama, perjalanan kehidupan orang percaya adalah perjalanan iman. Ya, kehidupan orang percaya adalah kehidupan karena iman atau karena percaya. Kita bisa baca ayatnya dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Haleluya. Saudara, firman Tuhan mengatakan bahwa kehidupan orang percaya itu adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Hidup karena iman. Iman itu adalah sesuatu yang belum kita lihat, tetapi kita percaya, saudara. Karena memang tanpa iman, tidak mungkin kita bisa berkenan kepada Tuhan. Makanya, kita disebut orang-orang beriman, saudara dan saya. Kita disebut orang-orang beriman, orang percaya, saudara. Karena setiap langkah demi langkah kehidupan kita harus lakukan itu dengan iman. Saudara, perjalanan kehidupan orang percaya adalah sebuah perjalanan iman, atau the journey of faith. Kalau kita mempelajari dalam Alkitab, semua tokoh-tokoh yang dicatat di dalam Alkitab, kehidupan mereka adalah kehidupan yang mereka memulainya dengan iman, dan mereka menjalani kehidupan mereka dengan iman kepada Tuhan, saudara. Ya, kalau Anda membaca dalam Ibrani pasal 11, ya, itu menceritakan tentang pahlawan-pahlawan iman, tentang saksi-saksi dari iman. Ya, di dalam Ibrani pasal 11 ini kita nggak usah baca. Kalau Anda punya kesempatan, Anda bisa baca. Ya, dalam Ibrani pasal 11 ini diceritakan tentang Habel. Ya, bagaimana Habel akhirnya persembahannya diterima. Itu karena iman, saudara. Karena dia mempersembahkan sesuatu dengan iman, sehingga persembahannya bisa berkenan di hadapan Tuhan, saudara. Sedangkan persembahan Kain ditolak oleh Tuhan. Berarti Kain tidak mempersembahkan persembahannya dengan iman. Ini salah satu perbedaan persembahan yang dipersembahkan Kain dan persembahan yang dipersembahkan oleh Habel, saudara. Karena iman dikatakan Habel bisa mempersembahkan korban yang lebih baik dari korban yang dipersembahkan oleh Kain. Dan juga dikatakan karena iman, Henokh terangkat ke surga dan tidak ditemukan lagi di muka bumi ini, saudara. Ya, kalau Anda membaca Kejadian 5 yang menceritakan tentang silsilah Kain, di mana dikatakan semua orang pada akhirnya harus mengalami kematian, tetapi ketika sampai kepada Henokh, dikatakan Henokh tidak ada lagi karena dia sudah diangkat oleh Tuhan. Nah, ini karena iman. Ya, Henokh akhirnya tidak mengalami kematian, saudara. Dan karena iman, dikatakan kalau Anda membaca dalam Ibrani pasal 11, Nuh bisa membuat bahtera seperti yang diperintahkan oleh Tuhan. Padahal pada waktu itu belum ada hujan, belum ada banjir, saudara. Tapi Nuh dengan iman membuat bahtera di atas gunung, saudara. Ini dia lakukan dengan iman, saudara. Karena dia percaya bahwa apa yang Tuhan firmankan itu pasti akan terjadi, bahwa suatu saat akan ada air bah di muka bumi ini. Dan karena iman akhirnya Nuh dan keluarganya bisa diselamatkan oleh Tuhan, saudara. Dan kalau Anda membaca di dalam Ibrani pasal 11 ini dikatakan juga Abraham itu karena iman yang meninggalkan Ur Kasdim dan pergi ke tempat yang Tuhan akan tunjukkan kepadanya. Dan juga karena iman, Abraham percaya bahwa dia akan mendapatkan keturunan, dikatakan di dalam Alkitab. Ya, walaupun usia dia dan istrinya pada waktu itu sudah sangat lanjut, saudara. Ya, dan dikatakan juga Sarah pada waktu itu keadaannya mandul. Yang nggak mungkin punya anak orang yang mandul. Ya, nah ini mereka bisa mempunyai keturunan itu karena iman. Dan karena iman juga dikatakan Musa setelah dia dewasa, dia tidak mau lagi menjadi anak dari putri Firaun, saudara. Dia memilih untuk hidup di tengah-tengah bangsanya, saudara. Dia meninggalkan kemewahannya, segala kemegahan yang dia punya di tanah Mesir, saudara. Dan dia memilih untuk hidup bersama dengan bangsanya. Dan dia memimpin bangsanya untuk
meninggalkan Mesir menuju ke tanah perjanjian, saudara. Dan juga kalau Anda membaca di dalam Ibrani 11 ini dikatakan karena iman, kota Yeriko, kota yang berkubu, yang berbenteng, sangat kuat, akhirnya bisa diruntuhkan. Amin, saudara. Ya, jadi kalau Anda membaca dalam Ibrani pasal 11 ini berbicara tentang orang-orang yang beriman, yang menjalani kehidupannya dengan iman. Ada juga di sana dikatakan tentang Rahab, perempuan sundal itu, saudara. Di mana dikatakan karena iman, akhirnya dia juga boleh diselamatkan. Ya, karena dia menerima para pengintai yang dikirim oleh Musa, ya, ke kota Yeriko. Dan juga karena iman Daniel bisa selamat pada waktu dia dimasukkan ke gua singa. Ya, singa-singa jadi nggak lapar ngelihat Daniel, saudara. Mulut mereka dikatupkan, ditutup sama Tuhan. Amin. Mereka adalah orang-orang yang berjalan dengan iman, saudara. Ya, mereka percaya, ya, bahwa mereka tidak pernah meragukan Tuhan dalam hidup mereka. Mereka percaya penuh kepada Tuhan. Dan juga karena iman, dikatakan dalam Ibrani 11 ayat 3, kita mengerti dan percaya bahwa Allah telah menciptakan alam semesta dengan firman-Nya. Coba kita lihat ayat ini, Ibrani 11 ayat 3. Karena iman, kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Wah, luar biasa. Ya, jadi karena iman, ya, kita percaya bahwa alam semesta yang sangat luas ini, yang menciptakan itu adalah Tuhan. Walaupun kita nggak ada waktu alam semesta ini diciptakan, tetapi kita percaya bahwa Tuhan yang menciptakan alam semesta ini dengan firman-Nya. Kalau Anda melihat alam semesta ini sangat luar biasa, saudara. Ya, alam semesta ini ada sekitar 100 sampai 200 miliar galaksi. Ya, di satu galaksi itu ada miliaran bintang-bintang di dalamnya. Dan bumi ini berada di salah satu dari sekian miliar galaksi yang ada di alam semesta ini, saudara. Ya, begitu luar biasa ya Tuhan menciptakan, ya. Sangat dahsyat, saudara, kalau Anda melihat ciptaan Tuhan. Bahkan saya coba Google, ya, ada berapa banyak sih bintang-bintang yang ada di langit, di alam semesta ini. Ada sekitar 100 sampai 400 miliar bintang yang ada di alam semesta ini. Luar biasa, saudara, ya. Dan dikatakan karena iman kita mengerti bahwa alam semesta ini telah dijadikan oleh Allah. Amin. Karena memang ada yang menciptakan alam semesta ini. Kita percaya Tuhan yang menciptakan alam semesta ini dengan firman-Nya. Ketika dia berkata, jadilah langit, maka langit itu jadi. Jadilah benda-benda penerang yang menerangi di angkasa, maka benda-benda penerang itu jadi. Bintang-bintang di langit, bulan, komet, meteor, dan sebagainya yang ada di angkasa ini jadi. Haleluya. Jadi kalau kita melihat di dalam Ibrani pasal 11 ini, semua orang-orang yang dicatat, walaupun ini bukan seluruhnya yang ada dalam Alkitab, hanya sebagian besar, mereka adalah orang-orang yang menjalani kehidupan mereka dengan iman. Amin. Ya. Mereka menjalani dengan iman, saudara. Demikian juga dengan kehidupan kita. Kita juga harus hidup dengan iman dan kepercayaan kepada Tuhan dalam menjalani kehidupan kita, saudara. Karena kalau kita berjalan dengan kekuatan kita sendiri, kita akan dengan mudah dikalahkan oleh dunia ini. Ya, dikatakan dalam firman Tuhan, apa yang mengalahkan dunia? Yaitu iman kita, saudara. Ya, kita harus berjalan dengan iman bersama dengan Tuhan, saudara. Ya, mungkin pada saat ini ada situasi, keadaan yang kau hadapi di dalam hidupmu, yang engkau mungkin belum melihat ada jalan keluar. Tetapi engkau harus tetap percaya bahwa Tuhan memberikan jalan keluar di dalam hidupmu. Amin. Ya, apapun situasi yang engkau sedang hadapi saat ini, percaya ada Tuhan yang melihat, ada Tuhan yang memperhatikan hidupmu. Dan dia Tuhan yang memberikan jalan keluar atas hidupmu. Haleluya. Jadi kita harus hidup dengan percaya, dengan iman. Ya, kalau engkau mungkin mempunyai kebutuhan-kebutuhan di dalam hidupmu yang mungkin belum terpenuhi hingga saat ini,
Percaya bahwa Allahmu sanggup memenuhi kebutuhanmu, keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus Tuhan. Haleluya. Ya, walaupun mungkin engkau belum melihat, tapi engkau harus percaya. Sama dengan cerita 10 orang kusta, saudara. Pada waktu mereka disuruh oleh Tuhan Yesus untuk menghadap imam, orang kalau sudah disuruh untuk menghadap imam, harus orang yang sudah sembuh dari kustanya. 10 orang kusta ini belum disembuhkan pada waktu Yesus menyuruh mereka untuk pergi menghadap imam, saudara. Tetapi mereka mentaati apa yang Tuhan Yesus katakan dalam hidup mereka. Mereka mulai berjalan. Dan waktu mereka mulai berjalan, masih ada kustanya. Tapi mereka terus berjalan. Dan pada waktu di tengah perjalanan mereka melihat tubuh mereka menjadi tahir. Amin. Ya. Karena mereka hidup bukan karena melihat, hidup karena percaya. Seperti yang tadi kita sudah baca firman Tuhan dalam kitab Korintus. Orang percaya hidup bukan karena melihat, tetapi karena percaya. Ya, yang kedua, perjalanan kehidupan orang Kristen adalah perjalanan kehidupan yang selalu mau bergaul dan bersekutu dengan Tuhan. Ya, firman Allah mencatat Yesus pokok kita adalah carangnya, saudara. Ya, di luar Kristus kita tidak mungkin bisa berbuat apa-apa. Kita harus selalu nempel dengan Kristus, baru kita bisa produktif, saudara, bisa menghasilkan sesuatu di dalam hidup kita. Yesus pokok dan kita adalah carangnya, itu berbicara tentang kehidupan yang sungguh-sungguh bergantung kepada Tuhan. Kehidupan yang sungguh-sungguh bersandar kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, saudara. Ya, kita harus bergaul dengan Allah, ya, mendekat kepada Allah. Ya, kalau Anda lihat kehidupan daripada Henokh, ya, coba kita lihat Kejadian 5 ayat 24. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Ya, jadi kita lihat Henokh adalah orang yang bergaul dengan Allah. Jadi pada waktu dia hidup, dia bukan hanya hidup secara rutinitas, tetapi dia memilih untuk selalu bergaul dengan Allah, saudara. Dan juga kalau kita lihat kehidupan dari Nuh, kita coba lihat di dalam Kejadian 6 ayat 9. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Ya, jadi kita lihat di sini, ya, Nabi Nuh pun memilih dan memutuskan untuk hidup bergaul dengan Allah. Bergaul dengan Allah di dalam terjemahan bahasa Inggris diterjemahkan dengan berjalan dengan Allah. Ya, jadi dalam perjalanan kehidupan kita, kita memulai dengan Allah, tetapi kita juga harus berjalan langkah demi langkah kehidupan kita. Kita juga harus bergaul dengan Allah. Artinya kita harus hidup terus dengan Allah, membiarkan hidup kita dipimpin oleh Tuhan, dipimpin oleh Roh Kudus, saudara. Kalau Anda mau mengalami kehidupan berkemenangan di dalam dunia ini, karena tanpa Tuhan dalam hidup kita, kita dengan mudah akan dikalahkan oleh dunia ini, saudara. Ya, kita harus nempel sama Tuhan. Ya, saya sering katakan dari tempat ini, kita ini manusia yang terbatas. Tetapi pada waktu manusia yang terbatas ini, dia bergaul, dia melekat, dia menyatu dengan Tuhan yang tidak terbatas, maka manusia yang terbatas ini menjadi tidak terbatas. Amin. Ya, jadi bukan kekuatan kita lagi yang bekerja, tetapi kekuatan Tuhan yang akan bekerja melalui hidup kita. Haleluya, saudara. Jadi penting sekali kita walk with God, atau bergaul dengan Allah, berjalan dengan Allah dalam hidup kita. Kita terus hati kita melekat kepada Tuhan. Kita terus ada dalam persekutuan dengan Tuhan setiap hari. Ini sangat penting, saudara. Kalau Anda mau melihat kemenangan, bukan kegagalan di dalam hidupmu. Kalau Anda mau melihat kemenangan, bukan kekalahan di dalam hidupmu. Amin. Saya percaya kita semua memilih orang-orang yang menang. Amin. Ya, mari kita mau memilih untuk hidup terus bergaul dengan Allah, yang gak bosen-bosennya, saudara. Sama seperti Henokh, ya, dikatakan 300 tahun lebih, ya, dia bergaul dengan Allah. Ya, dia tetap konsisten dalam bersekutu dengan Tuhan. Saudara-saudara, orang yang bergaul dengan Allah adalah orang-orang yang akan melihat pertolongan Tuhan di dalam hidupnya.
Orang-orang yang bergaul dengan Allah akan mengerti apa yang dikehendak Tuhan di dalam hidupnya. Dan orang-orang yang bergaul dengan Allah adalah orang-orang yang akan bisa dipakai menjadi saksi Tuhan selama mereka ada di dunia ini. Mereka bisa dipakai menjadi perpanjangan tangan dari Tuhan selama mereka ada di dunia ini. Karena mereka rela memberikan hidupnya untuk dipakai oleh Tuhan. Amin. Ya, banyak orang takut menjadi saksi Tuhan. Tetapi saya percaya orang-orang yang bergaul dengan Allah, mereka mengerti akan kehendak Tuhan. Mereka mengerti bahwa mereka ada di dunia ini untuk menjadi saksi bagi Tuhan. Mereka mengerti bahwa mereka ada di dunia ini untuk boleh menjadi berkat bagi dunia ini. Amin. Ya, saya percaya kita semua mau dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saksi Tuhan selama kita hidup di dunia ini. Amin. Haleluya. Siapa yang mau dipakai oleh Tuhan? Ya, saya melihat tangan-tangan diangkat, artinya kita siap untuk dipakai oleh Tuhan. Ya, mari kita mau menjadikan Tuhan, firman Tuhan sebagai pelita dalam hidup kita, yang akan menuntun setiap langkah-langkah kehidupan kita, sehingga kita tidak tersesat ketika kita ada di dunia ini. Dan pasti pada waktu Anda membiarkan Tuhan yang menuntun hidupmu, membiarkan terang firman Tuhan yang menggait, ya, mengarahkan hidupmu, saya percaya engkau tidak akan tersesat dan engkau akan pasti tiba di tempat tujuan dengan selamat. Itu yang kedua, saudara. Ya, yang ketiga, bagaimana supaya kehidupan kita berkenan dengan Tuhan? Kita harus mengakhiri perjalanan kehidupan kita dengan Tuhan. Ya, saudara, langkah awal itu penting, tetapi langkah akhir itu menentukan hidup kita. Amin. Kita baca 2 Timotius 4 ayat yang ke-7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Saudara-saudara, kehidupan kita ini seperti kita sedang hidup di dalam gelanggang pertandingan, saudara. Dan kita harus bisa menyelesaikan pertandingan kita ini dengan baik. Ya, kita harus bisa mencapai finish line atau garis akhir, garis finish, saudara. Dan tentunya pada waktu kita sampai di garis finish, kita harus tetap memelihara iman. Artinya kita harus hidup berkemenangan sampai di sana. Amin. Nggak mungkin kita berlomba dan akhirnya kita kalah. Amin. Makanya kalau Anda membaca dalam kitab Wahyu dikatakan barang siapa menang, barang siapa menang, barang siapa menang. Artinya Tuhan menginginkan supaya kita sebagai gerejanya menjadi pemenang selama kita ada di dunia ini. Amin. Kita tidak ditentukan untuk menjadi pecundang, saudara. Kita tidak ditentukan untuk menjadi orang-orang yang kalah. Tetapi Anda dan saya ditentukan untuk menjadi pemenang selama kita ada di dunia ini. Ya, jadi penting sekali kita menyelesaikan pertandingan dengan baik. Karena ada orang yang memulai perjalanan kehidupannya dengan Tuhan, namun gagal di akhir dari kehidupannya. Gak bisa bertahan, bahkan gagal di akhir kehidupannya untuk tetap bersama dengan Tuhan. Artinya orang-orang ini adalah orang-orang yang tidak bisa mengenapi tujuan dan rencana Allah di dalam hidup mereka. Saya percaya kita ada di dunia ini dengan rencana dan tujuan Allah. Amin. Saudara dan saya, kita ditempatkan di dunia ini dengan tujuan Allah. Dan Tuhan mau supaya kita mengenapi tujuannya. Kita bukan hanya sekedar hidup, sekedar ada di dunia ini, tapi kita mau dipakai oleh Tuhan untuk mengenapi tujuan dan rencana Tuhan di dalam hidup kita, saudara. Kita mau dipakai sehingga melalui kehidupan kita nama Tuhan dipermuliakan ketika kita ada di dunia ini. Ada orang yang tidak bisa menyelesaikan pertandingan dengan baik, saudara. Ada yang menyimpang dari jalan Tuhan. Nggak konsisten, nggak setia, saudara. Tersesat akhirnya. Kalau tersesat dan kembali lagi masih bagus, saudara. Tetapi kalau udah tersesat dan terhilang, ini yang akhirnya perlu disesali, saudara. Ya, ada orang-orang yang benar-benar terhilang, saudara. Ya,
bahkan kehilangan iman dan jadi murtad, saudara, meninggalkan Kristus. Ya, di akhir zaman ini kita harus hati-hati, saudara. Kalau kita nggak berjaga-jaga dan nggak hati-hati, maka kita akan dikalahkan oleh dunia ini. Kita akan dikalahkan oleh iblis, saudara, kalau kita nggak hati-hati. Makanya firman Tuhan berkata, berjaga dan berdoa supaya engkau tidak jatuh ke dalam pencobaan. Ya, kita harus menjaga kehidupan kita. Ya, menjaga kehidupan kita. Pilihlah untuk tetap hidup dengan iman. Pilihlah untuk tetap bergaul dengan Allah. Ya, sehingga kita bisa mengerti apa yang dikehendak Tuhan dalam hidup kita. Ya, Tuhan mau supaya kita bisa menjalani kehidupan kita dan kita bisa sampai ke garis akhir dengan kemenangan. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara, pada waktu kita memulai dan menjalani kehidupan kita, yaitu kehidupan kita ini adalah the journey of faith atau perjalanan iman. Jangan biarkan situasi, tantangan, pencobaan membuat kita menyerah. Tetapi teruslah berjalan dengan Tuhan dengan mata yang tertuju kepada Tuhan. Pandanglah Yesus sebagai Sang Pemimpin yang akan memimpin kehidupan kita, dan Dia juga adalah penyempurna dari iman kita. Kita bisa baca sebagai ayat yang terakhir, Ibrani 12 ayat 12a. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Haleluya. Jadi kehidupan orang percaya itu adalah perjalanan iman, saudara. Kita memulai dengan iman, kita juga harus mengakhirinya dengan iman. Amin. Ya, kita harus memulai dengan Tuhan, kita juga harus mengakhirinya dengan Tuhan. Dan di tengah-tengah perjalanan kita ini, kita akan berjalan dari satu iman kepada iman yang lain. Ya, dan kalau Anda membiarkan hidupmu dipimpin oleh Tuhan, dipimpin oleh iman kepada Tuhan, maka pasti kemenangan yang kau akan lihat di dalam hidupmu, bukan kekalahan atau kegagalan. Saya tidak akan memperpanjang khotbah pada hari ini. Mari kita memulai kehidupan kita dengan Tuhan sebagai dasar yang utama, saudara. Ya, berjalanlah dengan Tuhan yang akan mengarahkan dan memimpin kehidupan kita. Ya, pilihlah untuk selalu berjalan dengan kepercayaan yang penuh kepada Tuhan. Dan pilihlah untuk selalu bergaul dengan Tuhan. Ya, hati kita harus selalu melekat kepada Tuhan. Dan akhirlah kehidupan kita dengan tetap setia dan konsisten sampai akhir, saudara. Sama seperti Rasul Paulus yang berkata, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Artinya, Rasul Paulus telah memenangkan pertandingan yang harus dia lakukan di dalam hidupnya. Amin.